Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Nama-namanya maha indah, sifat-sifatnya maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya penuh dengan hikmah. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk, semuanya adalah perbuatan yang terpuji. Maka segala pujian hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak ada satupun celaan yang berhak untuk diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari agama Islam dan juga untuk mengamalkannya, dan nikmat untuk terus istiqomah di atas ilmu dan amal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada pertemuan kita malam ini pembacaan dari kitab Aqidah At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Pembahasan kita sudah memasuki pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Ini salah satu bentuk atau salah satu macam tauhid yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mengakui keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yang itu kita wujudkan dengan cara menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Demikian pula ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan juga meniadakan nama-nama atau sifat-sifat yang ditiadakan atau yang ditiadakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengikuti Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menetapkan dan meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka kita menetapkannya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk dan tanpa membayangkan tentang bagaimana sifat-sifat tersebut hakikatnya. Karena tidak akan mungkin, yakni akal pikiran kita, bayangan-bayangan kita bisa mencapai hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala maha tinggi, maha sempurna, sedangkan akal kita adalah akal yang terbatas. Maka tidak mungkin bisa menjangkau hakikat kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dan yang telah kita baca, ini kita kemarin sampai pada pembahasan tentang dalil-dalil, ya. Dalil-dalil dari kitab, dari Al-Qur'an, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah yang kita kenal dengan Asmaul Husna, dan terakhir kita sampai pada penyebutan dalil dari sunnah, yaitu dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, yaitu Asmaul Husna. Sudah kita baca paragraf yang pertama ini, yaitu dalil akan adanya Asmaul Husna bagi Allah Ta'ala, yaitu sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah.
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama yang taib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama 100 kurang 1 yang barang siapa menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, jadi Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Di antara keistimewaan nama-nama tersebut, barang siapa yang mampu ya menghafal, memahami dan mengamalkan konsekuensi dari 99 di antara nama-nama Allah Ta'ala yang sangat banyak, maka dia akan terjamin masuk surga. Dan telah diterangkan kemarin, hadis ini penyebutan bilangan 99 bukanlah apa? Pembatasan, bukan pembatasan bahwasanya nama Allah hanya 99, bukan demikian. Hanya saja tadi kita sampaikan Allah Ta'ala memiliki banyak nama, tetapi siapa yang mampu mengambil 99 nama ini untuk dia hafalkan, dia fahami maknanya, dia amalkan konsekuensinya, maka apa? Dia akan dijamin masuk surga. Ya, ini maksud dari hadis tersebut. Adapun tentang jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala seberapa banyak, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Karena apa? Di antara nama-nama Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang Allah Ta'ala sembunyikan pada ilmu ghaibnya, seperti yang disebutkan dalam doa yang Rasulullah SAW lantunkan dalam kalimat ini, sudah kita baca kemarin ya. Di antara nama-nama Allah Ta'ala itu ada yang disebutkan di sini, awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Jadi yang engkau miliki sendiri ya nama-nama tersebut, atau yang engkau kuasai sendiri nama-nama tersebut di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Artinya ada di antara nama-nama Allah Ta'ala itu selain yang diturunkan dalam kitab suci, selain yang diajarkan kepada makhluknya, ada juga nama-nama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ketahui dengan sendirian. Tidak ada satupun yang mengetahui kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Nah, di sini kita nggak bisa mengetahui berapa jumlahnya, ya kan? Sehingga kalau kita ditanya berapa nama-nama Allah Ta'ala jumlahnya, kita nggak tahu. Ya, yang jelas kita mengetahui itu banyak sekali, tetapi kita nggak mengetahui berapa jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas dari sebanyak jumlah nama-nama Allah Ta'ala tadi, ya, ini maksudnya dari banyak nama-nama Allah Ta'ala tadi, kalau kita mampu mengambil 99 di antaranya, mampu mempelajarinya, menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkan konsekuensinya, maka itu merupakan jaminan bagi orang yang bisa melakukannya untuk bisa masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab ini, yang mana pada judul kajian malam ini kita berikan judul apa? Bahwasanya setiap nama-nama Allah Ta'ala menunjukkan kepada sifat-sifatnya. Nah, inilah yang akan diterangkan oleh Syekh pada paragraf selanjutnya. Beliau mengatakan, wa kullu ismin min asma'illahi fa innahu yatadammanu sifatan min sifatihi. Dan setiap nama di antara nama-nama Allah, maka itu pasti mengandung satu sifat di antara sifat-sifatnya. Artinya apa? Setiap nama yang Allah miliki, yang kita kenal dengan Asmaul Husna, maka nama tersebut menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dengan kita memahami tentang nama-nama tersebut, mempelajari nama-nama tersebut, kita akan mengenal tentang sifat-sifat Allah. Kita akan mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah. Seperti misalnya di sini contohkan fal-alimu. Nama Allah Ta'ala Al-Alim yadullu 'alal ilmi. Nama Allah Al-Alim menunjukkan atas sifat ilmu. Artinya Allah Ta'ala itu adalah zat yang memiliki ilmu. Allah yang maha mengetahui, ya kan? Dan tentunya sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut, sebagaimana telah kita sampaikan berulang kali, itu adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Walillahil matsalul a'la, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan walillahil matsalul a'la. Dan hanya milik Allah Ta'ala sifat-sifat yang maha tinggi. Apa maknanya maha tinggi? Yaitu sifat-sifat yang sangat sempurna, mencapai puncak kesempurnaan, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai sifat Allah tersebut. Ya, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai sifat Allah Ta'ala tersebut, walaupun sama-sama memiliki sifat itu.
Maksudnya bagaimana? Seperti misalnya contoh sifat ilmu ini. Makhluk manusia memiliki sifat ilmu tidak? Punya sifat ilmu. Allah punya sifat ilmu? Iya. Tetapi beda antara sifat ilmunya manusia dengan sifat ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat ilmunya Allah Ta'ala sifat ilmu yang maha sempurna, mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada satupun kekurangan dalam ilmunya Allah. Sedangkan manusia ilmunya penuh dengan kekurangan. Ya, ini bedanya seperti itu. Walaupun sama-sama memiliki sifat ilmu, tetapi hakikat sifat ilmu tersebut berbeda. Ilmunya manusia sesuai dengan keterbatasan manusia. Sedangkan ilmunya Allah sesuai dengan apa? Keagungan, kemuliaan dan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau manusia itu ilmunya diawali dengan ketidaktahuan, kebodohan, Allah Ta'ala tidak pernah diawali dengan apa? Ilmunya itu diawali dengan ketidaktahuan. Ya. Kalau ilmunya manusia itu kadang lupa, ya kan? Allah tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak pernah lupa sama sekali. Kalau ilmunya manusia itu terbatas pada perkara-perkara yang pernah dia alami atau data-data kabar berita yang pernah dia dapatkan dari informasi yang ada, terbatas itu, ya kan? Yang tidak sampai kepada dia tentang kabar beritanya, tentang data-datanya, informasinya dia tidak mengetahuinya, maka ilmunya Allah Ta'ala itu mencakup semuanya, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang belum terjadi. Itulah ilmunya Allah Ta'ala. Kalau ilmunya manusia itu terbatas, ya, pada tempat-tempat tertentu, tidak mencakup seluruh tempat yang ada, maka ilmunya Allah Ta'ala itu mencakup seluruh tempat yang ada, baik yang berada di tempat yang paling tinggi ataupun tempat yang paling rendah sekalipun, baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, semuanya tercakup oleh ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di sini kita mendapatkan apa? Pelajaran bahwasanya nama Allah Ta'ala pasti menunjukkan kepada apa? Sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Dan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut adalah sifat yang apa? Sempurna. Oleh karena itulah ini nama Allah Ta'ala disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang mencapai puncak keindahan. Dan ini sudah kita terangkan sebelumnya, sisi-sisi kenapa nama Allah Ta'ala disebut Asmaul Husna, diantaranya adalah ini, ya kan? Dia mengandung atau menunjukkan kepada sifat yang baik pada diri Allah Ta'ala, dan sifat tersebut adalah sifat yang mencapai puncak kesempurnaan. Taib. Wal Hakimu yadulu alal hikmah, dan nama Allah Al-Hakim dia menunjukkan kepada sifat hikmah. Sifat hikmah. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat hikmah. Hikmah di dalam perbuatan-perbuatannya, itu yang sangat nampak sekali. Dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu ada di dalam takdirnya Allah yang Allah berikan kepada kita, dan juga ada dalam syariatnya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala perintahkan dan larang kita dengan syariat tersebut. Maka kalau kita berbicara tentang takdir, kita harus senantiasa mengiringi dengan apa? Hikmah Allah Ta'ala. Seperti misalnya Allah Ta'ala membagi takdir manusia itu beraneka ragam. Ada yang diberi rizki yang banyak, ada yang diberi rizki yang sempit, ada yang diberi musibah ini dan itu, ada yang tidak diberi musibah seperti itu, ya kan? Maka kita harus memahami bahwasanya semua apa yang Allah bagikan dari takdir-takdir ini pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Apa maksudnya hikmah itu? Allah Ta'ala memberikannya sesuai dengan porsinya yang tepat, sesuai pada objek yang tepat. Ya, ketika Allah Ta'ala memberikan nikmat yang besar, kekayaan yang banyak kepada seseorang, memang itulah yang pantas untuk Allah berikan kepadanya, dan begitu seterusnya. Ya, jadi sesuai dengan hikmah. Termasuk juga ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan musibah kepada kita, maka tentu itu berdasarkan apa? Hikmah. Di antaranya adalah apa? Ketika seseorang muslim tertimpa musibah, Allah Ta'ala menghendaki memberikan musibah kepada seorang muslim, maka di balik itu ada hikmah-hikmah yang sangat baik. Seperti di antaranya apa? Musibah itu bisa menggugurkan sebagian dosa-dosa seorang muslim. Yang kedua apa? Bisa mengingatkan kembali muslim tersebut agar apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kalau kita terkena musibah, ya kan? Seringkali kita apa? Menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa?
di balik musibah itu ada kebaikan, di balik musibah itu ada hikmah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Tabaraka taala dan memperbaiki kehidupan kita selanjutnya. Ya. Baik. Di antaranya hikmah musibah itu apalagi? Yaitu untuk meninggikan derajat seorang mukmin yang terkena musibah tersebut. Dan banyak sekali hikmah-hikmah yang lain yang mungkin tidak kita ketahui. Ini kalau kita berbicara tentang apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam syariatnya Allah. Perbuatan Allah taala yang kedua adalah apa? Syariat. Maka syariat Allah taala itu juga penuh dengan apa? Hikmah. Ketika Allah taala memerintahkan suatu perintah kepada kita, maka pasti itu untuk kemaslahatan kita. Dan ketika Allah taala melarang sesuatu dari kita, ya, melarang kita dari sesuatu, maka pasti sesuatu itu mendatangkan apa? Madarat, bahaya bagi kita. Sehingga hendaknya kita pasrah menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala itu Al-Hakim. Ya, ini diantara penjelasan dari makna nama Allah taala Al-Hakim, bahwasanya itu menunjukkan sifat hikmah. Baik, kita lanjutkan saja karena ini sebagai contoh saja ya. Beliau mengatakan was-sami'u wal basiru yadullani 'alas sam'i wal basar. Dan nama Allah taala As-Sami', Al-Basir, keduanya menunjukkan bahwasanya Allah taala memiliki sifat mendengar dan melihat. Kita harus meyakini Allah taala betul-betul mendengar suara. Kita harus meyakini bahwasanya Allah benar-benar melihat segala sesuatu yang kelihatan. Ya, Allah mendengar segala sesuatu yang terdengar. Yasma'u kullal masmu'at wa yubsiru kullal mubsarat. Itulah Allah Tabaraka wa taala. Jangan kita menganggap Allah taala tidak mendengar, Allah taala tidak melihat, itu salah. Allah taala pasti mendengar, Allah pasti apa? Melihat, dan pendengarannya dan penglihatannya adalah apa? Sempurna. Tidak ada satupun suara kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula penglihatannya adalah sempurna. Tidak ada satupun sesuatu yang bisa dilihat kecuali pasti terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha kullu ismin yadullu ala sifatin min sifatillahi taala. Dan demikianlah semua nama itu pasti menunjukkan kepada sifat di antara sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah di antara apa namanya yang kita harus meyakininya tentang tauhid asma was sifat. Kita meyakini Allah taala memiliki nama-nama yang maha indah yang disebut dengan Asmaul Husna, sekaligus kita meyakini Allah taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Taib. Kemudian di sini diberikan contoh selanjutnya, yaitu contoh dari praktek pemahamannya para sahabat, di mana mereka para sahabat betul-betul memahami kalau nama-nama Allah taala itu memang menunjukkan kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau Syekh Shalih Fauzan membawakan satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Apa maknanya Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu apa? Ikhlas, maksud nggak tahu ikhlas? Memurnikan sesuatu, ya kan? Memurnikan apa? Sesuatu. Ini namanya ikhlas. Surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas karena apa? Surat ini murni tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Di dalam surat ini tidak ada penyebutan selain itu. Hanya menjelaskan tentang apa? Sifat-sifat Allah. Apakah ada hukum-hukum fikih di dalam surat Al-Ikhlas? Tidak ada. Apakah ada kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam surat Al-Ikhlas? Tidak ada. Apakah ada penjelasan tentang hari kiamat? Tidak ada. Jadi surat ini khusus murni untuk apa? Menjelaskan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan surat Al-Ikhlas, walaupun tidak ada penyebutan ikhlas dalam surat tersebut, ya enggak? Kalau dalam surat Al-Kafirun ada Al-Kafirun, penyebutan nama apa? Kalimat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, ya kan? Surat An-Nas ada penyebutan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Kadang nama surat diambil dari satu kata yang ada di dalam surat tersebut. Tapi ini enggak. Surat Al-Ikhlas ini ada enggak? Surat Al-Ikhlas ini nama apa namanya? Penyebutan kata Al-Ikhlas di dalamnya? Tidak. Jadi bukan dari kata yang tersebut di dalam surat, tetapi apa? Dari makna isi surat tersebut, kandungan surat tersebut,
menunjukkan bahwasanya ini adalah apa? Murni untuk menyebutkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat. Coba kita baca apa yang disampaikan Syekh di sini. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dia adalah Allah ahadun. Ahad yang maha tunggal, maha esa. Ya. Yang maha esa, yang maha tunggal. Allahus samad. Allah Ta'ala dia adalah as-samad. Apa makna as-samad? As-samad itu adalah disebut as-samad ketika dia itu zat yang mencapai kesempurnaan di dalam semua sifat-sifatnya. Itu as-samad. Sebagaimana diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, as-sayyid alladzi kamula fi su'dadihi, kemudian al-aziz alladzi kamula fi izzatihi, dan lain sebagainya. Intinya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan kalimat as-samad adalah zat yang memiliki kesempurnaan dalam semua sifat-sifatnya. Itu as-samad. Juga diterangkan oleh para ahli tafsir, as-samad itu adalah zat yang menjadi rujukan bagi setiap makhluk. Maksudnya apa saja yang dibutuhkan oleh makhluk semuanya pasti mengarah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga Allah disebut dengan apa? As-samad. Kalau kita perhatikan, ada enggak makhluk yang itu tidak memiliki kebutuhan terhadap Allah? Ada enggak? Tidak ada. Semuanya pasti memiliki kebutuhan kepada Allah Ta'ala. Baik itu malaikatnya, baik itu langitnya, baik itu buminya, baik itu tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, binatang dan seterusnya sampai manusia, seluruhnya pasti memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alladzi tasmudu ilaihi jami'ul khalaiqi fi hawaijihim. Zat yang menjadi tujuan bagi seluruh makhluk di dalam hajat-hajat kebutuhan mereka. Ini as-samad. Kenapa semua makhluk itu mengarah kepadanya? Karena tadi diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena Allah Ta'ala dia adalah yang memiliki apa? Kesempurnaan dalam semua sifat-sifatnya. Taib. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidaklah melahirkan, beranak, tidak memiliki anak, tidak pula mengangkat anak. Walam yulad, dan dia tidak pula dilahirkan, bukan merupakan hasil dari zat yang lain. Ini makna dari kalimat lam yulad, tidak dilahirkan, yakni tidak merupakan hasil dari zat yang lain. Ya. Artinya keberadaan Allah Ta'ala itu azali, tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau dia itu yulad, dilahirkan atau hasil dari zat yang lain, artinya sebelum itu ada masa di mana dia tidak ada. Maka ini tidaklah sempurna. Tidak apa? Tidak sempurna. Maka Allah Ta'ala, karena dia zat yang maha sempurna, keberadaan Allah Ta'ala tidak diawali dengan ketiadaan. Itulah yang disebut dengan azali. Azali, ya. Tidak ada awal mulanya, tetapi dialah yang pertama. Sehingga Allah Ta'ala di antara namanya adalah Al-Awwal. Di antara nama Allah Ta'ala Asmaul Husna adalah apa? Al-Awwal. Karena dialah yang mendahului segala sesuatu. Dan Allah tidak didahului oleh yang lain. Ya. Taib. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun, ya, yang menjadi sekutu atau sebanding setara dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Perhatian ketika saya menerjemahkan ya ini ya, bagi yang belajar bahasa Arab terutama. Tidak ada seorang pun yang menjadi setara atau sekufu atau sebanding bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satupun, siapapun itu, makhluk siapa saja yang bisa menandingi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang bisa menyamai Allah Ta'ala, tidak ada sama sekali. Nah, taib, kita perhatikan surat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Surat ini sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak ada di situ penjelasan tentang hukum-hukum amal ibadah, tidak ada. Tidak ada penyebutan kisah-kisah para nabi dan rasul, juga tidak ada. Tidak ada penyebutan tentang hari kiamat, juga tidak ada. Adanya cuma apa? Penjelasan tentang siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini difahami oleh para sahabat, bahwasanya Allah Ta'ala memang memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat.
Buktinya mana? Buktinya adalah apa yang disebutkan di sini dalam kisah ya. Ini mungkin saya baca agak cepat kisah ini ya, walaupun agak panjang karena biar pemahamannya itu bisa lengkap ya. Ini waktunya mungkin tinggal 10 menit mungkin ya. (14 menit ya. Baik. Saya usahakan untuk selesai sampai kisahnya ini selesai. Baik. Disebutkan oleh Syekh di sini wa an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengisahkan sebuah kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulun minal ansar, dahulu ada seseorang dari kalangan Ansar, ya ummuhum, menjadi imam bagi mereka fi Masjid Quba, di Masjid Quba. Di mana ini Masjid Quba? Ya di Madinah ya. Nah, wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u biha iftataha bi qul huwallahu ahad. Perhatikan. Dia orang ini setiap kali memulai membaca surat yang dia baca untuk makmumnya di sholat tersebut, di antara yang dia baca, maka dia membukanya dengan qul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Ketika sholat itu kan pertama kita baca apa? Surat Al-Fatihah kan? Setelah itu membaca surat yang lain, gitu ya. Nah, dia ini ketika mau membaca surat yang lain, dia pasti membaca surat Al-Ikhlas dulu. Rakaat pertama surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surat yang lain. Rakaat kedua surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat yang lain. Salat yang lain juga demikian. Ketika mengimami salat yang lain, salat jariyah tentunya ya, dia membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, surat yang lain. Begitu seterusnya. Jadi setiap kali salat itu setelah baca surat Al-Fatihah pasti baca apa? Surat Al-Ikhlas sebelum baca surat yang lain. Ini kira-kira aneh nggak? Aneh nggak kira-kira? Nabi SAW itu nggak melaksanakan seperti itu kan? Maka para sahabat pun juga merasa aneh, ya kan? Ketika ada temannya yang seperti ini. Tapi kita lihat, jangan buru-buru mengatakan, oh itu bid'ah itu, karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Nanti ada penjelasannya insya Allah kalau sempat. Hatta yafrugha minha, sampai dia selesai. Jadi maksudnya membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai. Tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Kemudian dia membaca surat yang lain bersama dengan surat Al-Ikhlas. Maksudnya setelah surat Al-Ikhlas membaca surat yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin. Dia melakukan hal itu pada setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu. Maka teman-temannya, para sahabat yang lain berbicara kepada orang ini, yang menjadi imam ya. Faqalu, mereka mengatakan, innaka taftatihu bihadhi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra' bi ukhra. Kata teman-temannya, kamu itu kenapa sih kok setiap kali sholat itu memulai dengan surat ini, surat Al-Ikhlas, kemudian kalau kamu sudah baca surat Al-Ikhlas, la tara anha tujzi'uk, kamu memandang ini nggak cukup, masih baca surat yang lain, hatta taqra' bi ukhra. Ya. Kenapa sih kamu kok seperti ini? Setiap kali sholat setelah Al-Fatihah kok membaca surat Al-Ikhlas, terus nggak cukup Al-Ikhlas tok, baca surat yang lain. Mbok yao fa'ima anta qra'a biha, mbok yao kamu itu membaca surat Al-Ikhlas saja, nggak usah baca yang lain. Wa imma anta da'aha wa taqra'a bi ukhra, atau kamu baca surat yang lain, nggak usah baca Al-Ikhlas. Paham ya maksudnya ya? Ini kamu tuh aneh nih, melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bu biasa aja, ya. Setelah surat Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas tok atau yang lain, udah. Pilihannya itu. Jangan baca dua-duanya Al-Ikhlas terus, ya. Terus tambah surat yang lain. Apa respon dari orang itu? Faqal ma ana bitarikiha. Dia mengatakan, aku nggak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas ini. Aku akan melakukan seperti ini terus. In ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum. Kalau kamu mau, aku akan terus mengimami kalian seperti itu, aku akan lakukan. Tapi kalau kamu nggak mau, in karihtum, kalau kalian nggak mau, taraktukum, aku akan ninggalkan kalian. Wis terserah kalian cari imam yang lain, jangan saya.
Kalau kamu mau diimami saya, ya saya seperti itu. Kayaknya ngeyel gitu ya. Kayaknya ngeyel. Tapi nanti kita lihat. Wa kanu yarawna annahum min afdhalihim. Tapi ternyata masyarakat teman-temannya ini memandang orang inilah yang paling pantas untuk jadi imam, sehingga mereka segan untuk menggantinya, ya. Kanu yarawna annahum min afdhalihim wa karihu an ya'ummahum ghairuhu. Mereka tidak mau ada orang lain yang mengimami mereka selain orang ini. Lah, gimana coba terus? Ya wis lah manut gitu ya. Manut sama imamnya ini. Akhirnya apa? Akhirnya imamnya itu terus mengimami seperti itu. Namun mereka, masyarakatnya ini, teman-temannya ini tidak puas. Apa? Akhirnya dia mengadukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, ya, berkunjung ke mereka di Masjid Quba, maka mereka pun akhirnya mengabarkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW sebagai seorang pengajar yang baik, sebagai seorang pendidik yang baik, maka beliau tidak langsung menyalahkan, tetapi apa? Beliau bertanya terlebih dahulu, ya. Faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka. Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sebagaimana yang diminta oleh teman-temanmu? Ya. Kenapa kamu enggak mau ngikutin saran dari teman-temanmu? Apa alasanmu? Ma yamna'uka min dzalik. Apa yang menghalangimu untuk mengikuti saran teman-temanmu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli raq'ah. Dan apa yang membawamu, mendorongmu untuk terus-menerus membaca surat Al-Ikhlas ini pada setiap rakaat? Jadi Rasulullah SAW tanya, ya, tanya untuk mengetahui ini maksudnya apa? Membuat satu perkara yang baru, syariat yang baru, atau apa gitu loh. Soalnya nanti kalau misalkan dia membuat syariat yang baru, perkara yang baru, tentunya terlarang atau tidak? Terlarang, ya, karena nggak boleh membuat syariat kecuali Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata dia melakukan itu bukan karena ingin membuat tuntunan yang baru, bukan. Sehingga ini bukan termasuk bid'ah, bukan ya. Dia mengatakan inni uhibbuha, karena aku suka, cinta dengan surat Al-Ikhlas. Karena aku cinta dengan apa? Surat Al-Ikhlas. Apa sebab dia cinta? Nanti akan diterangkan pada redaksi kisah berikutnya nanti setelah ini insyaallah. Aku mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi yang mendorong dia untuk melakukan itu karena dia sangat cinta, sangat senang untuk membaca surat Al-Ikhlas. Bukan karena ingin membuat tuntunan yang baru, bukan. Tapi apa? Karena kecintaan dia terhadap surat Al-Ikhlas. Ya. Maka bisa jadi, ya kan, ketika seseorang betul-betul mencintai surat Al-Ikhlas, dia setiap harinya itu mengulang-ulang terus gitu kan, saking cintanya. Gitu kan? Qal, maka Rasulullah SAW mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Masya Allah, kecintaanmu terhadap Al-Ikhlas ini, terhadap surat Al-Ikhlas, itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Masya Allah. Ya, jadi karena kecintaannya kepada Al-Ikhlas, kepada surat Al-Ikhlas, itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Nah, kita baca selanjutnya ini ya, masih kisah yang sama atau mirip dengan kisah yang di atas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Pernah mengutus seseorang untuk ini menjadi pemimpin dari satu pasukan kecil dari bagian dari pasukan besar. Sariyah itu apa ya? Saya nggak tahu istilahnya dalam bidang tentara ya. Jadi ada pasukan yang besar, terus bagian darinya dijadikan apa ya, diutus gitu ya, mungkin divisi atau apa itu dari pasukan tersebut. Pokoknya itu yang gitu ya, ini sariyah. Jadi ada seorang yang diperintahkan untuk memimpin pasukan yang kecil ini. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Nampaknya ini kisah yang berbeda ya, tetapi insyaallah anunya sama, apa namanya? Maksudnya sama. Orang ini dia membaca ketika mengimami sahabat-sahabatnya di dalam sholat, senantiasa mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi kalau tadi apa? Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain, ini
orang ini senantiasa mengakhiri dalam bacaan sholatnya itu, yakni ketika baca surat gitu ya, mengakhirinya dengan surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u, ketika mereka pulang kembali ke kota Madinah, dzakaru dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun akhirnya menyebutkan hal itu, mengabarkan kisah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka yang mengadukan tentang orang ini, saluhu li ayyi syai'in yaf'alu dzalik, tanyakan kepada dia kenapa dia melakukan hal itu ya, jadi disuruh menanyakan terlebih dahulu. Fasa'aluhu, maka orang-orang itu pun bertanya kepadanya. Faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Ini syahidnya di sini. Dia mengatakan karena surat Al-Ikhlas ini adalah apa? Sifatnya Ar-Rahman. Isinya adalah penjelasan tentang sifat-sifatnya Allah Ta'ala Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra biha, dan aku senang ya, aku senang untuk membaca surat Al-Ikhlas tersebut karena terkandung di sana apa? Penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kalau orang tersebut benar-benar mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia suka untuk membaca satu surat yang murni menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuhu, beritahukan kepadanya bahwasanya Allah taala mencintai dia, yakni annaha ishtamalat ala sifatir rahman. Maksudnya adalah, maksud dari penukilan kisah ini bahwasanya orang itu, maksudnya adalah apa tadi? Menjelaskan bahwasanya surat Al-Ikhlas ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Ar-Rahman. Ya, jadi kembali kepada pembahasan kita. Kembali kepada pembahasan apa? Kita, yaitu tentang tauhid asma was sifat. Di sini kita mendapatkan penjelasan yang gamblang ya, bahwasanya setiap nama-nama Allah tabaraka wa taala pasti mengandung apa? Sifat-sifat bagi Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah pemahaman yang dimiliki oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Buktinya adalah ketika mereka membaca surat Al-Ikhlas, di sini ada penyebutan tentang nama-nama Allah, lafzul jalalah Allah, kemudian Ahadun, kemudian As-Samad. Ini kan nama-nama Allah taala, semuanya itu menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah tabaraka wa taala. Inilah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya di sini harus kita perhatikan benar-benar, karena ada sekelompok kaum yang mereka itu menganggap bahwasanya nama-namanya Allah tabaraka wa taala, nama-nama Allah taala itu hanya sekedar nama saja, tidak mengandung sifat atau tidak menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama menyebut kelompok ini biasanya disebut dengan kelompok pendahulunya, yaitu Mu'tazilah. Kelompok siapa? Mu'tazilah, di mana mereka itu mau menetapkan nama-nama Allah taala tetapi tidak mau mengatakan bahwasanya nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Lebih parah dari kelompok Mu'tazilah ini, kelompok yang sebelumnya ada, yaitu kelompok Jahmiyah, yang mereka tidak hanya meniadakan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan mereka juga tidak mau menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini ada kelompok-kelompok yang menyimpang zaman dahulu, yang mereka tidak punya pendahulu dari kalangan para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat seperti inilah keyakinan mereka. Para sahabat, keyakinan mereka adalah seperti yang kita pelajari ini, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, Asmaul Husna, dan nama-nama tersebut mengandung sifat-sifatnya. Artinya Allah Ta'ala juga memiliki sifat-sifat yang maha sempurna ya. Dari sini maka mungkin kita cukup ya untuk malam hari ini, walaupun ini masih ada sedikit penjelasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain, tetapi yang terkait dengan judul kita, yaitu bahwasanya setiap nama itu mengandung sifat menunjukkan kepada sifat-sifat Allah yang sempurna, maka itu sudah cukup. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala selain memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-namanya ya, juga ada sifat-sifat lain yang tidak disebutkan melalui nama-namanya, seperti yang akan kita pelajari nanti insyaallah, bahwasanya Allah memiliki sifat wajah, Allah Ta'ala memiliki sifat kedua tangan, Allah Ta'ala memiliki
dua mata dan lain sebagainya, yang itu semuanya betul-betul dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak orang yang mengingkari hal tersebut, mana mungkin Allah punya wajah, mana mungkin Allah punya dua tangan, apakah kamu menyamakan dengan makhluk? Nanti kita akan beri jawaban tentang masalah ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Kita cukupkan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita, ilmu yang manfaat, amal yang saleh dan keistiqomahan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.